Halo teman-teman, selamat datang di tutorial pertama saya. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara membuat struktur organisasi PT ABC secara lengkap menggunakan fitur Smart Art di Microsoft Word. Struktur yang akan kita buat terdiri dari Direktur PT ABC, lalu 3 direktur di bagian bawah dari PT ABC, yaitu Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan, serta Direktur Operasional. Dan masing-masing membawahi manajer serta supervisor. Yuk, langsung saja kita mulai. Pertama, kita tulis kembali struktur untuk Direktur PT ABC, Direktur Pemasaran, Sales Manager, sampai Supervisor Gudang. Oke, langsung aja. Yang pertama itu adalah Direktur PT ABC. Kemudian ada namanya Direktur Pemasaran, kita tap sekali di bawah Direktur PT ABC. Kemudian di bawah Direktur Pemasaran ada yang namanya Sales Manager, tap 2 kali. Dan kemudian di bawah Sales Manager ada yang namanya Sales Supervisor, kita tap 3 kali. Ini kita tap 3 kali juga. Kemudian di bawah Sales Manager, di bawah Direktur Pemasaran itu ada 2 Sales Manager. Tulis kembali lagi. Tap 3 kali untuk Sales Supervisor. Kemudian ada yang namanya Direktur Keuangan, ini sejajar dengan Direktur Pemasaran, maka tap sekali. Kemudian di bawah Direktur Keuangan ada yang namanya Manajer Keuangan. Di bawah Manajer Keuangan ada Supervisor Accounting. Kita tap 3 kali. Supervisor Accounting. Kemudian di bawah Direktur Keuangan ada yang namanya
Direktur operasional, kita tap sekali sejajar dengan direktur keuangan. Kemudian di bawah direktur operasional ada yang namanya manajer gudang. Kemudian di bawah manajer gudang ada yang namanya supervisor gudang. Maaf, manajer operasional terlebih dahulu, baru manajer gudang. Salah, harusnya manajer operasional. Kemudian di sini ada supervisor operasional 3 kali ya. Kemudian manajer gudang sejajar dengan manajer operasional. Kemudian ada supervisor gudang. Kemudian ini kita copy. Kita pilih menu insert. Kita pilih smart art. Kemudian kita pilih hierarchy. Kita pilih, karena hierarchy adalah fungsinya untuk struktur organisasi, kita pilih. Kebetulan saya pilih yang ini. Oke. Kemudian kita pilih text pen. Ada smart art design, akan muncul smart art design. Kita pilih text pen. Yang kita copy, kita paste di sini. Karena ini ada sisa, langsung aja kita delete ya. Kemudian di sini ada yang namanya change color. Ini bisa kita pilih untuk mengubah warna sesuai yang kita mau. Saya pilih yang ini. Oke, untuk membuat struktur organisasi secara otomatis menggunakan Microsoft Word adalah seperti ini. Terima kasih. Nah, sekarang struktur organisasi PT ABC sudah selesai dibuat dengan lengkap, mulai dari direktur utama di paling atas sampai semua supervisor di level terbawah sudah terhubung dengan rapi. Mudah kan? Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Cara mengubah data teks yang dipisahkan dengan koma menjadi tabel yang rapi secara otomatis di Microsoft Word. Fitur ini sangat berguna supaya kita tidak perlu membuat tabel dari awal dan mengisi data persatu. Langsung saja kita mulai. Koma, spasi, umur, koma, spasi, kota, koma, spasi, departemen, koma, spasi, alamat, divisi, koma, spasi, lulusan. Oke. Nama ada yang pertama adalah Sumanto.
koma spasi, umur 25 tahun, koma spasi. Alamatnya adalah di Labuhan Batu. Departemen Accounting. Sorry, yang Labuhan Batu tadi bukan alamat tetapi kota. Alamatnya ada di Jalan SM Raja, Divisi Manajer IT, spasi, lulusan sarjana S2 ya. Oke, berikutnya pun seperti itu caranya. Ada semua. Bantu ya bang. Iya tapi kok di situ aja. Umi. Oh iya tapi nggak bergerak loh Rumi. Oh iya aja tapi diem di tempat. Apa ya kamu?
Kalau udah masuk warung kan disulat di dalam sama itu. Jam berapa? Lagi seminggu. Habis mulai waktu masuk. Pakai banget kan kakak ini. Sebab bumbu. Mau tidak? Woi, Kak. Kan udah pada sebelah situ. Anak Siapa yang cabut? ya, tapi nyambut ini. Tahu aku yang nggak tahu. Langsung ke ini. Nggak tahu ya. Aku dari tadi mau cabut punya aku sendiri. Baru ditaruh nafas biasa apa enggak? Jadi betul lagi tuh. Benar. Kayak gini nih kan. Lebaran. Kalau tadi begitu kadang-kadang sih belum keluar jasa. Sudah jadi tidak. Kemudian setelah kita ketik ulang semua, jangan lupa ubah teks menjadi Times New Roman ukuran 12. Kemudian kita pilih menu insert, kita pilih menu table, kita pilih convert text to table. Di mana ini terdiri dari 7 kolom dan 12 baris. Karena kakak kenapa lebah? Oh sorry. Kemudian kita salin ini semua atau kita blok ya. Kemudian kita pilih table.
Dari menu drop down yang muncul, klik convert text to table. Jendela dialog baru akan terbuka. Perhatikan bagian Smart Text Add. Di bawah jendela pilih opsi Other. Di sini kita pilih koma, kebetulan langsung koma. Klik OK. Keren kan? Hanya dalam beberapa klik, data teks yang tadinya berantakan, sekarang sudah jadi tabel yang rapi dan terstruktur. Fitur Convert Text to Table ini sangat menghemat waktu, terutama kalau datanya banyak. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Halo teman-teman, di tutorial ketiga ini kita akan belajar fitur Mail Merge di Microsoft Word. Mail Merge adalah cara paling efisien untuk mengirim surat ke banyak orang sekaligus, di mana nama dan data penerima akan terisi otomatis dari file Excel. Untuk NIM genap, gunakan file source Excel genap. Untuk NIM ganjil, gunakan file source Excel ganjil. Karena saya adalah NIM ganjil, saya sudah mengunduh file source Excel ganjil. Maka yang pertama kita pilih mailings. Kemudian di bagian sebelah kiri ada bacaannya Start Mail Merge. Kemudian kita pilih yang namanya Letters. Kemudian kita pilih Select Refresh. Ini adalah file Excel yang udah kita unduh. Kita pilih as an existing list. Kita ambil filenya dari dokumen yang sudah kita simpan. Kebetulan saya nyimpannya di downloads. Kemudian pilih data source NIM ganjil, open. Kemudian di bagian NIP kita klik masukkan NIP untuk di insert merge file NIP. Kemudian di nama kita pilih nama. Kemudian di alamat kita pilih alamat. Di jabatan kita pilih jabatan. Oke, perhatikan dulu suratnya ke bawah. Oke, kemudian untuk melihat kita bisa lihat preview result. Oke, di 301 adalah Leonardo. Kita buka apakah benar itu adalah Leonardo. 301 apakah itu Leonardo? Kita lihat di file Excel-nya. Dan benar 301 adalah Leonardo. Dan untuk yang terakhir 315 apakah Chris Part? Kita pilih kita lihat di Excel-nya apakah 315 adalah Chris Part, dan ternyata benar. Oke. Kemudian kita pilih finish dan merge. Kemudian kita print dokumen all untuk semuanya. Oke. Ini jika untuk di print nanti.
maka surat sudah otomatis untuk semuanya. Sorry, bukan pilih print, tetapi kita pilih edit individual document. Oke. Maka semua surat sudah otomatis jadi sampai di -315 sesuai dengan data yang ada di Excel. Itulah cara menggunakan mail merge untuk mengirim surat massal. Bayangkan kalau ada 100 penerima dan mail merge kita tidak perlu menulis satu persatu. Semuanya otomatis, sangat menghemat waktu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Halo semuanya, di tutorial keempat ini kita akan membuat sertifikat secara massal menggunakan Microsoft Word dan mail merge. Jadi kita akan membuat satu template sertifikat lalu menghubungkannya dengan data peserta dari Excel agar nama di sertifikat terisi otomatis. Sebelumnya saya sudah mengunduh file template dan data pesertanya. Untuk file templatenya saya mencari sendiri di Google dan data pesertanya saya dapatkan di GCL. Langsung saja. Yang pertama, kita masuk ke menu layout dulu. Kita atur kertasnya menjadi landscape. Kemudian kita masuk ke menu insert, masuk ke picture, langsung list device. File yang sudah kalian unduh, kalian simpan di mana. Kemudian kita rapikan. Kemudian di menu insert kita pilih text box. Hapus seluruhnya. Kemudian kita pergi ke menu mailings, select receive, kemudian use an existing list. Kita pilih file atau nama-nama yang akan mendapatkan sertifikat. Oke, sertifikat, open. Oke. Kemudian di insert merge kita pilih di sini untuk nama mahasiswa. Kita buat namanya itu di rata tengah. Oke. Kemudian kita preview results. Nah, di nomor 1 itu ada Ahmadiyah Jeffrey Sembiring Milala. Apakah itu sudah sesuai dengan yang ada di Excel? Oke, yang nomor 1 itu benar, Ahmadiyah Jeffrey Sembiring Milala. Selanjutnya, di akhir, nomor 18, apakah itu Fitroito Asirot Silalahi? Kita cek apakah itu benar. Oke, sudah. Selanjutnya kita ubah ini menjadi
Times New Roman 12 ya, terus kita bold. Oke. Selanjutnya di mailings, finish and merge. Kemudian edit individual document untuk menghasilkan seluruh sertifikat yang jadi all, atau jika mau hanya nomor 1 sampai 18 saja, kita bisa tulis di form itu 1 dan itu 18. Tapi karena ini saya mau untuk semua, jadi saya pilih all. Oke. Maka dia langsung otomatis ke semuanya. Oke. Tapi di sini kita pilih ininya transparan aja ya. Oke, salah. Oke. Luar biasa, dengan teknik ini kita bisa mencetak ratusan sertifikat dalam hitungan menit tanpa mengetik nama satu persatu. Di tutorial kelima, kita akan belajar dua fitur keren di Microsoft Word yang bisa meningkatkan kecepatan mengetik kita. Yang pertama adalah autocorrect, yaitu fitur untuk mengoreksi atau mengganti teks tertentu secara otomatis saat kita mengetik. Yang kedua adalah quick parts, untuk menyimpan potongan teks atau konten yang sering dipakai agar bisa dipanggil kembali dengan cepat. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat autocorrect, di mana autocorrect ini terdiri dari, pertama untuk itu saya buat nama saya sendiri. Kita tap. Kemudian NIM saya. Kemudian ada alamat. Di sini langsung saja kita blok. Jangan lupa ubah menjadi Times New Roman. Sini saya lupa memberi tag. Oke, kita blok semua. Terus kita pilih ke menu file, kemudian option. Kemudian kita masuk ke yang namanya proofing. Kemudian pilih autocorrect option. Kemudian di revise kita buat, di sini saya mau buat singkatan dengan PU saja. Add. Oke. Nah, coba kita buka di halaman selanjutnya. Di atas ya. Sini. Ketika saya mengetik PU, ini kita delete aja ya. Saya mengetik PU, dan saya enter, apakah akan menghasilkan yang seperti itu? Nah, ini adalah cara cepat ketika kita akan menyusun, atau dimana autocorrect ini adalah fiturnya kita akan menulis ini secara berulang-ulang sehingga tidak perlu kita untuk mengetik kembali. Selanjutnya kita akan membuat quick part. Nah, untuk membuat quick parts, pertama kita ke insert, kemudian pilih yang namanya salah.
Nah, untuk membuat quick parts, pertama ke insert, kita pilih pertama kita pergi ke insert, kemudian kita pilih save as, kemudian saya pilih lines, kita tekan shift, tarik, kemudian format save, ganti color atau warna sesuai keinginan. Terus ketebalan mau seberapa ya? Saya pakai white di sini langsung. Kemudian ini kita copy menjadi 2. Kita sejajarkan sama yang di atas. Oke, ini sejajar. Kita cek apakah ini sudah sejajar atau belum. Ternyata belum. Ini kurang kembali sedikit. Oke. Ini kita buat di sini saja. Ini sudah sama tok di ujungnya. Ya, sudah seimbang. Selanjutnya kita di sini masuk menu insert untuk pilih logo dari perusahaan kita sendiri. Di sini saya kebetulan untuk menjual produk elektronik. Insert. Kita kecilin ya ukurannya. Terutama kita pilih ini di sini 2 aja udah cukup. Oke, ini kita kecilin aja lagi. Di sini saya menggunakan nama PT Sahira Sukses Jaya. Ini saya ubah ke rata tengah, saya bold, dan saya ubah tulisannya menjadi Algerian. Saya besarin lagi. Kemudian beralamat di jalan. Di sini saya ubah tulisannya menjadi Times New Roman. Beralamat di jalan sini saya pilih untuk beralamat di Jalan Teknologi Nusantara. Nomor 1 Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Di sini saya kecilin lagi untuk ukurannya menjadi 12 ya. Selatan, di boldnya saya matikan. Jalan Teknologi Nusantara nomor 10 Jakarta Selatan.
Kemudian saya memiliki moto, yaitu teknologi terbaik, harga bersahabat. Oke. Ini untuk yang ini saya yang ini saya tarik. Ini saya ubah. Dan kemudian fotonya saya atur brightness-nya supaya tidak terlalu terang ya. Brightness-nya, kemudian color-nya, transparansinya. Ini ya. Oke. Saya pilih logo membuat seperti ini, kemudian saya copy mulai dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita pergi ke menu insert, kita pilih save selection to quick part, terus namanya adalah TT Sahira, saya buat. Oke. Kemudian ini saya delete. Kemudian saya pergi ke auto text. Di sini sudah ada ini auto text yang sudah tersimpan. Saya pergi ke PT Sahira. Oke, maka dia akan otomatis, ini sangat mudah digunakan ketika kita mau membuat kepala untuk di amplop atau untuk surat supaya lebih gampang. Autocorrect yang sebelumnya itu adalah untuk mengganti singkatan secara otomatis, sedangkan quick parts ini untuk menyimpan blok teks yang sering dipakai. Dua fitur ini sangat wajib dikuasai oleh kita untuk produktivitas kerja kita. Halo teman-teman, di tutorial ke-6 ini kita akan membuat dokumen yang benar-benar profesional dan lengkap. Dokumen ini akan punya header, footer, nomor halaman, dan daftar isi yang terupdate otomatis. Kita akan menggunakan file source yang ada di GCR. Sebelumnya saya sudah mengunduh. Ini tampilan dokumennya. Seperti ini. Dimana kita akan membuat daftar isi otomatis dari dokumen ini. Ini sangat-sangat penting kita kuasai karena hampir semua dokumen formal seperti laporan, skripsi, atau proposal menggunakan format berikut. Pertama, di sebelah kanan, sebelah subtitle, ada namanya stylus. Kita pergi ke sana. Terus kita pilih create a style. Stylenya kita ubah menjadi H1, saya buat di sini. Yang memiliki arti adalah heading 1, modify. Kemudian style base on, kita pilih menjadi heading 1, ukuran Times New Roman, rata tengah, karena dia adalah heading 1 babnya. Kemudian kita bold. Oke. Kemudian
1.1 adalah subbab dari heading 1, kita buat seperti tadi juga. Sub H1 saya ubah, modify. Kemudian di sini saya pilih heading 2 karena dia adalah sub dari H1. Kita bold. Oke. Lanjut. 1.2 juga sama karena dia masih ada di sub H1, kita tidak perlu ubah. Tiga juga. 4. Lima. Kemudian di bab 2 ini kita bisa pakai yang H1 tadi karena ini masih di heading 1 juga. Tapi untuk 2.1 kita tidak bisa memakai yang itu, kita harus ubah. Nah, ini adalah sub dari 2.1, kita harus ubah atau nanti dia akan melanjutkan yang 1.6 tadi kalau tidak kita ubah. Sub H2 modify heading 2 bold. Kemudian di 2.1 bab 2 itu ada subbab dari 2.1 yaitu 211 manajemen persediaan. Ini kita buat lagi seperti tadi. Oke. Ini adalah sub dari sub dari bab 2.1. Oke, ini adalah heading 3 karena dia adalah sub-sub. Kita bold. Oke. Satu. 221. Adalah sub-sub dari heading 1. Satu dua juga, 213 juga sama seperti itu. 13 dia akan 214 juga. Kemudian 215. Kemudian ini 2.2 ini sub dari H2. Kita pilih 2.1 tadi sudah ada. Ini akan melanjuti 2.1. 2.2. Dimana 2.2 juga memiliki sub-sub juga. Tapi kita akan buat ulang karena kalau kita lanjut yang tadi, maka dia akan melanjuti sub dari yang tadi. Sub-sub dari yang tadi. Oke, langsung sini.
3.2. Ini kita heading 3. Titik 2. Ya salah, dari sini yang kopi ya. Oke, 2. Kemudian 223 modify ya, ini nggak bot ya, ternyata nggak kan, jadi otomatis semua bot. Maka dia untuk yang lainnya juga akan otomatis ya. Kita bisa modify aja kalau misalnya ada kesalahan formatnya. Kemudian ini adalah sub dari bab 2 tadi, maka ini masih sub aja biasa. Lanjut dari yang 2.2 ada 2.3. Kemudian karena ini tadi 2.3 ya, ini 2.3 lagi, maka ini nanti akan berubah otomatis, akan jadi 2.4. Oke. Kemudian masih 2.3 juga, ini akan menjadi 2.5. Kemudian ini masuk ke bab 3, ini masih bisa kita pakai menjadi heading 1 aja. H1 tadi saya simpan ya. Kemudian di sub dari bab 3 ini kita harus membuat ulang lagi. Kita pilih create a style, kemudian sub 3 modify, kemudian style background, jangan lupa itu di heading 2. Kemudian underline kita matikan menjadi bold. Oke. Kemudian di 3.2 ini juga masih sub dari bab 3, maka sub 3. Kemudian ini ya. 3.3 ini juga masih sub dari bab 3. Nah, ini ada sub-sub dari bab 3. Sub-sub dari bab 3 yaitu kita buat ulang juga lagi. Pertama kita pilih, kemudian create a style. Kita buat, saya ubah di sini namanya adalah sub-sub B3, saya buat artinya sub bab 3. Modify, kemudian style background, jangan lupa ubah ke heading 3, dan jangan lupa aktifkan bold. Oke. Kemudian 3.2 juga itu sub dari bab 3. Kemudian 3.3 kemudian 3.4 3.5. Oke. Karena sudah semua ya, langsung saja kita masuk ke menu insert. Kemudian di bawah, di sisi sebelah kiri, di bawah cover text, kemudian kita pilih blank text. Oke. Kemudian kita pergi ke
salah ya saya buatnya tadi. Oke, fine. Sorry, di sini ya kita pilih blank page. Oke. Di sini kita akan membuat daftar isi otomatis. Itu caranya adalah melalui menu reference ya. Setelah tadi kita dari insert, dari blank page, kita ke reference, kemudian kita pilih table of content, kemudian automatic table 1 saya pilih. Oke. Maka dia akan langsung otomatis membuat daftar isi otomatis, di mana bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang 1.1, 1.2 ada perumusan masalah, 1.3 batasan masalah, 1.5 kemudian juga di bab 2 landasan teori 2.1 persediaan, kemudian ada 2.2. Nah, ini adalah langkah cepat untuk membuat daftar isi. Kemudian bagaimana sih? Oke, selanjutnya kita ke menu insert, pilih header. Kemudian saya pakai yang ini header ya. Di sini saya ubah misalnya adalah proposal bisnis, saya buat headernya adalah proposal bisnis. Oke. Sorry, situ seharusnya adalah daftar isi header. Nah, di sini di atas bab 1 kita buka insert, kemudian kita pilih header. Kemudian di sini saya buat proposal bisnis headernya, close. Kemudian kita buat footer. Footernya ini saya buat adalah bebas ya, ini banyak pilihan. Saya pilih di fix 1.1 atau halaman 1.1. Oke. Nah, maka dia akan otomatis semuanya langsung headernya proposal bisnis, terus footernya itu adalah halaman keberapa dari berapa halaman saya buat. Nah, bagaimana sih kalau misalnya nih ya di aja deh, kita coba 2.1 ini ada di halaman 211. Ini ada di jangan yang 212 itu ada di halaman 10 dari 26. Terus saya enter nih supaya dia ke halaman 11. Nah, dia kan sudah di halaman 11 nih dari halaman 26. Kan di daftar isinya dia belum berubah otomatis ya. Yang masih di halaman 10 ya. Yang masih di halaman 10. Kemudian saya blok ini semua. No, tidak semua. Update table. Kita pilih update enter table. Oke. Nah, maka dia yang tadi di halaman 10 sudah berubah ke yang 212, tadi kan di halaman 10. Nah, sekarang dia sudah di halaman 11. Kita klik Ctrl plus klik, maka dia sudah otomatis. Nah, ini adalah cara cepat untuk membuat daftar isi. Misal ini saya pilih 1.1, jangan lupa Ctrl plus klik, maka dia akan langsung ke latar belakang sesuai yang saya pilih.
Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Halo semua, selamat datang di tutorial ke-7. Kali ini kita beralih ke Microsoft PowerPoint. Kita akan membuat presentasi yang keren dengan 5 section yang dimana itu ada transisi antar slide, animasi pada objek, dan yang paling menarik itu adalah fitur session zoom yang memungkinkan kita loncat ke bagian manapun saat presentasi. Sebelumnya, saya sudah membuat referensi atau sudah membuat contoh terlebih dahulu seperti apa kira-kira presentasi yang PPT yang akan saya buat. Itu seperti ini kurang lebih gambarannya. Ketika saya klik patu pajak itu adalah home. Saya klik, ketika saya klik patu pajak itu adalah home. Ini akan memunculkan, ini adalah judul nantinya yang akan saya buat untuk PPT saya. Kemudian saya ingin pindah nih ke pendahuluan. Saya klik pendahuluan, maka akan ada transisi dari pendahuluan masuk apa itu patu pajak. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita buat seperti ini? Oke, langsung saja kita buat untuk yang ini. Oke.
Tutorial cara menyeleksi dan menghapus tulisan rupiah secara serentak pada tabel di Microsoft Word. Pertama, pastikan terlebih dahulu sudah ada harga di dokumen Word. Kemudian di sisi sebelah kanan ada editing. Kita pilih replace atau dengan Ctrl A, rupiah dihilangkan menjadi tidak ada, replace all, maka dia akan muncul although we made double replacement. Oke kan. Maka rupiah akan secara hilang secara otomatis. Itulah tutorial untuk semua soal UTS aplikasi komputer. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan share untuk membantu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.